Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat pagi semua. Semoga anak-anak saya semuanya sehat walafiat. Oke, baik, dalam pertemuan kali ini silahkan dibuka buku tema 6 ya. Masih di subtema 1 pembelajaran ke-6. Silahkan dibuka halaman 36 ya. Sebelum masuk ke buku halaman 36 ini, Pak Guru mau mencoba membuka PowerPoint yang pertama ya. Oke. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Yuk kita coba buka pembelajaran ke-6 ya. Baik, coba disimak ya. Ayo ingat kembali tentang aturan di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Ya. Semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab dalam mematuhinya. Ya. Lanjutkan lagi. Menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Pernah. Pengalaman itu kamu tulis di kertas agar kamu bisa mengingatnya kembali. Saat menulisnya, gunakan huruf tegak bersambung. Ya, jadi kamu nulis pengalaman, ya, pengalaman yang menarik tentunya ya, bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman diri kamu sendiri. Pakailah, lalu kamu tulis, lalu pakailah huruf bersambung, huruf tegak bersambung. Dulu Pak Guru namanya huruf sambung ya. Ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf awal kapital dipakai untuk awal kalimat nama orang ya. Nama bulan, nama agama, nama kitab suci, nama hari ya. Itu juga menggunakan huruf kapital ya. Berikutnya, materi berikut ini adalah mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Menyelidiki, mengidentifikasi, mempelajari ya, menelaah, meneliti ya. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Tentunya kalau yang kecil ini agak kecil, misalkan beratnya agak ringan ya. Kemudian anak timbangan yang besar, tentunya besarnya juga akan semakin besar ya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama ya. Sini anak timbangan ini 500 gram. Ini yang satu yang di bawahnya beratnya 1 kg. Lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada timbangan pasar, timbangan dacin, timbangan kodok, sama ya ini juga. Yang sebelah kiri ini hanya 2 anak timbangan dengan masing-masing berat anak timbangannya 1 kg, sehingga jika dijumlah menjadi 2 kg. Dan yang sebelah kanan ini anak timbangannya ada 4, tetapi masing-masing anak timbangan beratnya 500 gram. Sehingga kalau kita lihat, ini ada tanda sama dengan, ya sama, sebelah kiri 2 kg, timbangan sebelah kanan 2 kg. Jadi berat telur yang ditimbang, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, itu sama-sama 2 kg. Kemudian contoh berikutnya lagi, di sini timbangan yang kiri itu ada 2 anak timbangan masing-masing 500 gram. Kalau dijumlah ini berarti beratnya yaitu 1 kg ya.
1 kilogram, atau 500 tambah 500 ini adalah 1000 gram. 1000 gram jika diubah ke dalam kilogram maka hasilnya adalah 1 kilogram ya. Kita coba masuk ke kata ya, membuat sebuah kata sebentar. Pak Guru coba di sini. Di sini ya, Pak Guru coba di sini. Yang bawah nih, sorry, yang bawah. Berat jeruk 1 kg ini diperoleh dari yang sebelah kiri ya, karena 500 gram, karena huruf kecil aja, karena 500 gram, G itu gram ya, ditambah dengan 500 gram, maka di sini adalah 500 ditambah 500 adalah 1000 gram. Sesuai dengan rumus satuan baku berat, maka 1000 gram adalah 1 kilogram ya. Maka di sini dinyatakan 1 kilogram, sama dengan yang atas tadi ya. Kok ini disebut 2 kilogram? Kenapa disebut 2 kilogram ya? Coba kita perbaiki, tambahkan ya, bukan diperbaiki. Kita tambahkan bahwa di sini berat telur 2 kg ini diperoleh dari ya, di sini ada 4 anak timbangan sebesar 500 gram. Maka kalau kita jumlah 500 ditambah 500 gram ya, kemudian ditambah lagi 500 gram, kemudian ditambah lagi 500 gram, maka akan menghasilkan, nih Pak Guru rapikan dulu, maka akan menghasilkan berapa? 500 ditambah 500 ditambah 500, hasilnya adalah sebesar 2000 ya. Nah, 2000 ini satuannya gram. Apabila kita tahu rumus satuan baku 1 kg adalah sama dengan 1000 gram, maka untuk mengubah 2 gram ke dalam kilogram adalah dibagi 1000 ya. 2000 gram berapa gram? Berapa kilogram ya? Jadi dibagi 1000, maka jawabannya nanti bisa kita hitung ya di sini. Caranya dulu yaitu 2000 dibagi 1000. Nah ini berapa 2000 dibagi 1000? Jawabannya adalah 2 kilogram, 2 kg ya. Nah pertanyaannya adalah kalau membagi angka yang besar ya, caranya dengan bersusun ke bawah. Tapi juga di sini boleh dengan dicoret nolnya 3. Jadi ibaratnya kalau menghitung ini ada cara termudah, yaitu dicoret masing-masing sama ya. Misalkan dicoret nolnya 3, jadi tinggal 2 dibagi 1 ya. 2 dibagi 1 ini tidak terlihat, Pak Guru geser sebentar ya. 2 dibagi 1 sama dengan 2 ya. Ini jadi jawabannya 2 kg ya. Baik Pak Guru, teruskan kembali ya. Habis ya, materi dari PowerPoint sudah habis. Pak Guru akan lanjutkan ke materi PowerPoint yang lain ya. Coba yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba. Kita ada di
pembelajaran ke-6 ya. Kita coba pembelajaran ke-6. Ya, di sini ya. Sudah ada ya di sini. Yuk kita lihat di sini, membaca teks cerita pengalaman. Nah, tadi diminta menulis pengalaman. Di sini ada contohnya seperti berikut ya. Bel pergantian pelajaran berbunyi. Ahmad duduk dengan tertib di tempatnya. Melani dan teman-teman yang lain juga demikian. Tak berapa lama Bu Guru masuk. Bu Guru menugasi anak-anak menulis puisi tentang binatang. Anak-anak mengerjakan tugas dari Bu Guru dengan tekun. Setelah selesai, mereka mengumpulkan tugas itu. Mendiskusikan tata tertib. Kita jawab ya, apakah tata tertib itu juga berlaku di sekolahmu? Tentu berlaku ya. Menurutmu mengapa siswa harus menaati tata tertib agar proses belajar mengajar berlangsung tertib? Apa akibatnya jika siswa tidak tertib? Akibatnya proses belajar mengajar akan terganggu sehingga ilmu yang akan disampaikan tidak sampai kepada siswa ya. Nah, di sini ada gambar ya. Pertama sedang membersihkan kandang ayam, yang kedua sedang bermain dengan binatang kesayangan, kucing ya. Yang ketiganya sedang memberikan makan kepada burung. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada lagi ya. Ditanya di sini ada sebuah orang tua dengan anaknya sedang pergi ke pasar memberi lobak. Wayan ke pasar membeli lobak. Wayan membeli lobak 2 kg. Oh, di sini di sini bermain ya. Pesan moralnya yang diambil adalah jika menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur tidak mengurangi timbangan ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Habis ya. Baik, kita buka buku tema kita, pembelajaran ke-6. Baik, kita lanjutkan. Ayo membaca ya di sini. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Coba kita lihat terlebih dahulu. Sampai halaman 42 ya. Baik, kita buka dulu halaman tadi yang pertama di sini ya. Nah, di sini ada menyanyi Kelinciku lagi. Coba kita menyanyi dulu ya. Menyanyi Kelinciku. Baik, kita coba ya sama-sama menyanyi Kelinciku.
Oke, Pak Guru potong lagi ya untuk lagu yang ini ya. Pak Guru potong dulu. Pak Guru akan coba lagi lagu yang Kelinciku yang ini ya. Oke, kita coba dulu. Melompat kian kemari sepanjang hari, aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Baik, Pak Guru cukupkan lagu Menari dengan Kelinciku. Sekarang Pak Guru akan lanjutkan kembali. Oke, berikutnya di sini ada menulis huruf tegak bersambung, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Nomor 1. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Ya, di sini itu tugasnya ini ya. Tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri ya. Ini ada tugas. Tapi di sini ada dua tugasnya. Jadi ada yang tugas individu dan ada yang tugas kelompok. Jadi kalau kita jawab di sini ada juga tugas kelompoknya, yaitu apa? Yaitu tugas kelompoknya adalah tugas menimbang benda ya dengan teman-teman di sini dan bikin laporan ya. Jadi kalau kita jawab seperti ini kurang lebihnya ya. Baik, kita coba jawab. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Tugas huruf awal kapital ya. Dengan huruf sambung ya ditulisnya ya. Tugas sekolah Lani adalah ada dua, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Nah, ini tugas sekolah Lani ada dua, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Boleh dijabarkan, misalkan tugas mandiri yaitu tugas mandiri Lani yaitu misalkan tadi apa, membuat puisi ya, membuat puisi dan mengerjakan latihan soal mandiri ya. Kemudian tugas kelompok yaitu tugas kelompok Lani mengukur atau menimbang berat benda ya, lalu membuatnya laporan, membuat laporan kegiatan ya. Nah, ini jawaban yang nomor 1 ya. Kalau kalian mau jawab lebih atau kurang ataupun tidak persis sama dengan ini ya tidak apa-apa ya. Ini hanya jawaban contoh untuk bagi siswa yang mungkin belum ada bayangan ya. Baik, soal berikutnya kita coba beralih ke soal yang nomor 2.
bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut ya. Di sini Lani di sini tentunya tugas sendiri ya dikerjakan dengan sendiri ya. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh sendiri. Sedangkan tugas kelompok di sini tugas yang harus diselesaikan bersama teman. Jadi ini yang dilakukan sama Lani ya. Kita coba jawab ya di sini dengan jawaban seperti berikut ya. Bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Lani, huruf awal didahului sama huruf kapital ya. Lani mengerjakan tugas mandiri atau tugas individu ya dengan menyelesaikannya atau mengerjakannya sendiri ya. Titik ya. Nah, untuk tugas yang berikutnya, Lani mengerjakan tugas kelompok ya. Lani menyelesaikannya dengan bagaimana? Yaitu dengan mengerjakan bersama teman-teman ya. Nah, di sini Lani tidak sendirian. Nah, inilah Lani mengerjakan tugasnya seperti ini. Kalau kalian mau nambahkan ya atau melengkapi, nanti silakan. Ini hanya jawaban yang contoh dari Pak Guru ya. Silakan nanti kalian boleh menjawab dengan jawaban masing-masing ya. Nomor 3 ada lagi pertanyaannya, sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Di sini kita coba ya, sikap saat mengumpulkan tugas ya. Dibaca ternyata tidak ada di teks, berarti kita coba menjawab sesuai dengan jawaban kita sendiri ya. Tapi tentunya harus sesuai dengan pertanyaan. Sikap yang harus diterapkan, sikap yang harus diterapkan Lani atau dilaksanakan Lani saat mengumpulkan tugas yaitu disiplin ya, tepat waktu ya. Artinya misalkan dikumpulkan hari Senin, Lani harus apa? Lani harus sesuai hari Senin, itu disiplin ya, tepat waktu ya. Kemudian Lani pun ketika mengumpulkan tugas harus sesuai dengan yang diberikan. Artinya di sini mengerjakan tugas sesuai perintah Pak Guru, Bu Guru ya. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pak Guru, Bu Guru ya. Kalau misalkan di sini tidak diperintahkan atau tidak diberikan dengan tugas yang sesuai, maka tidak perlu dikerjakan ya. Tapi yang dikerjakan harus sesuai dengan perintah Pak Guru atau Bu Guru. Kemudian dikumpulkan tugasnya dengan apa di sini? Ketika mengumpulkan tugas, maka yang harus dilakukan sikapnya juga harus apa? Sikap tanggung jawab. Kenapa harus tanggung jawab? Karena tugas di sini kadang kalau tidak bertanggung jawab bisa saja tertinggal ya, bukunya tidak dimasukkan ke dalam tas. Maka di sini Lani bertanggung jawab untuk ya menyerahkan buku tugas tersebut kepada Pak Guru atau Bu Guru. Jadi harus bertanggung jawab, tugas yang sudah dikerjakan harus diserahkan kepada Pak Guru, Bu Guru ya. Jangan sampai tertinggal di rumah atau tidak terbawa di tas ya. Baik, inilah jawaban dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian bisa menambahkan lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi. Di sini ada tugas-tugas yang kamu selesaikan dalam seminggu ini. 1. Membuat puisi ya. Misalkan hasil tugasnya. Ini Pak Guru lewati saja ya.
Kemudian di sini diminta untuk membuat pertanyaan. Ayo amati gambar di bawah ini. Di sini ada Lani sedang memberi makan wortel kepada kelincinya ya. Sini ada kelinci yang sedang makan wortel dan ada juga kelinci yang sedang ada di dalam kandang. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut ya. Nah, coba kita akan membuat pertanyaan. Dalam membuat pertanyaan, kata kuncinya adalah dalam huruf awal kalimat kamu harus memakai huruf besar ya. Kemudian dalam kalimat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda seru ya. Baik, Pak Guru akan coba memberikan contoh di sini ya. Contohnya nomor 1 lah ya. Nomor 1 di sini Pak Guru tulis pertanyaannya. Ada berapa kelinci Lani ya? Ini sederhana ya pertanyaannya. Boleh kalian nanti buat pertanyaan yang lebih baik dari ini. Ada berapa kelinci Lani? Di sini ada berapa sesuai gambar? Ada 5 ya. Jadi ini contoh ya. Kamu bisa ambil kalimat pertanyaan lainnya. Misalkan nomor 2. Apa yang diberikan Lani kepada kelinci? Sesuai gambar tentunya ya. Kepada kelinci-kelincinya. Jika lihat dari gambar maka di sini jawabannya adalah wortel ya. Nah, ini contoh ya. Kalian silakan bikin pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang sudah disajikan. Nah, kemudian soal berikutnya di sini kita baca dulu perintahnya. Pasangkan gambar wortel yang telah ditimbang dengan berat yang sesuai. Di sini ada, kita lihat di sini ya, keterangan di sini ada anak timbangan sebesar 1 kg di sini ya. Jadi kita lihat sini ya. Soalnya hanya 3 soal. Yuk kita sama-sama coba menjawab soal tersebut ya. Di gambar nomor 1 di sini terlihat timbangan pasar atau dacin atau kodok ini ya. Itu berat wortelnya 1 kg, maka anak timbangannya kita arahkan ke 1 kg ya. Kemudian untuk yang nomor berikutnya, berubah warna hijau. Berat wortel tersebut 3 kg, maka kita akan jawab di sini. Kita arahkan timbangan pasar tersebut ke arah 3 kg. Kemudian nomor ketiga saya berikan warna biru ya. Di sini ada wortel dengan berat 1, 2, 3, 4, 5. Timbangan anaknya ada 5. Berarti berat wortel tersebut adalah 5 kg. Nah, nanti coba kalian periksa kembali jawaban tersebut ya. Kalau misalkan kalian sudah, silahkan kalian jawab soal ini ya. Baik, saya coba di sini akhiri ya, karena soalnya sudah habis. Sekali lagi Pak Guru akan mau mencoba nambahkan ya, tapi udah 29 menit ya. Sedikit dari materi ini ya, Pak Guru coba tambahkan dari buku. Dari buku Aku Siap ya, Pak Guru coba ya tambahkan di sini kelas 6 subtema 1 ya. Coba Pak Guru kemarin di sini sampai ini ya. Oke, kalau ini Pak Guru mau menjelaskan ini ya, mengulang kembali lah ya. Ya mohon maaf kalau di sini ada kata yang harus
dijelaskan kembali huruf kapital. Gunakan huruf kapital atau huruf besar pada pertama awal kalimat ya. Kucingku sangat lucu, Kak di sini harus huruf kapital. Di sini contoh huruf sambungnya ya, Kak kucingku, K-nya K besar ya. Kemudian huruf kapital digunakan dalam nama orang. Udin U besar, Edo E besar ya. Di sini contoh huruf sambungnya. Yang ketiga digunakan pada nama hari atau bulan. Ya, misalkan di sini seluruh siswa mengikuti upacara bendera pada 17 Agustus. Nah, Agustus di sini haruslah memakai huruf A besar. Karena nama bulan ya, nama hari, nama bulan, pokoknya harus dengan huruf kapital ya. Huruf kapital juga dipakai pada nama agama, misalkan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ya, dan sebagainya. Kemudian dipakai dalam nama kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, Tripitaka, Weda, dan Siswujing ya. Kemudian dipakai dalam nama negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Nama kota seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, Medan, Makassar, dan semua kota lainnya. Nama suku bangsa seperti Sunda, Jawa, Minang, Dayak, Bugis, Dani, dan sebagainya. Ya, sekian dari Pak Guru. Ini hanya tambahan saja. Pak Guru apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya.